请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼：问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi siang sejaman. Kita akan mutar video doa untuk dunia terbebas dari bencana. Kita akan minta host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心愿心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心，大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Kita semua dapat mengambil jelas dan bersekitar demi memohon keselamatan bagi. Kita sama-sama kangen atas pembebaran Dharma Master. Selamat pagi ya siang sejaman, salam sehat, bahagia dan sejahtera bagi kita semua. Oke, kita akan belajar bersama. Kita akan baca intisari Simpasyang. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Episode 1836, menasehati agar memusatkan dan menenangkan pikiran pada satu niat pikiran benar. Oke, kita next. Catatan tangan, para bodhisattva tidak tega melihat para makhluk
terjerumus dalam pandangan sesat dan menjadi rintangan di dalam batin mereka. Itu sebabnya membangkitkan ikrar agung dan hati penuh kasih. Mereka terus menjalankan praktik dari melepaskan tanpa pernah pikir. Oke, kita next. Nah, Bodhisattva adalah tujuan kita mempelajari Buddha Dharma. Buddha mengajarkan kita, lalu berharap kita dapat masuk ke tengah masyarakat untuk membimbing makhluk yang penuh penderitaan. Inilah yang disebut jalan Bodhisattva. Jalan ini tidak mudah untuk ditapaki, sangat melelahkan, namun kita hendaknya tidak perlu takut akan penderitaan. Dunia saha disebut sebagai dunia yang membutuhkan ketabahan atau kesabaran. Melatih diri adalah untuk terbebas dari satu hal, yaitu penderitaan. Ketika orang menderita, bantuan yang paling praktis adalah bagaimana cara melepaskan penderitaan mereka. Saat orang menderita dalam situasi mendesak, Bodhisattva harus segera datang untuk memberi pertolongan. Orang menolong dari penderitaan dan kesusahan apabila para makhluk sedang dalam kerisauan, tidak memiliki arah atau arahnya menyimpang, maka dibutuhkan bimbingan mentalitas. Untuk memberi pengarahan diperlukan pendidikan, maka Bodhisattva datang ke dunia ini adalah untuk mengarahkan dan membimbing para makhluk. Dalam Bodhisattva tidak. Oke, yang sejaman. Kalau kita lihat dari Isra ini, kita tahu ya, untuk bisa membimbing atau mengarahkan orang itu sebenarnya kita itu perlu belajar juga. Jadi sambil kita seperti di sini, sambil kita belajar, sambil kita praktek, dan sambil kita mengajar. Hidup ini sebenarnya seperti itu. Kita belajar dari orang tua kita, kita mengajarin anak-anak kita, ya kan? Dan anak kita nanti akan belajar dan mengajar juga. Jadi hal yang sederhana sih sederhana. Kita coba deh di dalam ceci. Kita sebelum ke ceci. Nah, kita pas mau ke ceci, pernah nggak terpikir mengapa kita mau dicuci? Mengapa kita merasa saat kita nonton TV, kita merasa ingin loh seperti relawan ceci. Kita merasa ingin loh bisa bantu orang. Pernah nggak kepikir mengapa kita masih kita perlu nih bisa ada keinginan bisa bantu orang, mengapa kita merasa perlu jadi orang baik. Nah, setelah kita dicuci, kita belajar lagi. Kita merasa, oh iya, ternyata kita itu saat kita bersumbangsi, terjun ke tengah masyarakat, itu kita menghadapi banyak orang. Dan kita punya kesempatan yang lebih banyak untuk apa? Belajar. Menjalin jodoh baik dengan lapisan orang yang aneka ragam. Kita juga bisa belajar. Nah, setelah kita dicuci, kita merasakan, ya, kita perlulah untuk apa? Menjalin jodoh baik. Nah, setelah ini kita merasakan, ternyata kita semua ini satu keluarga loh. Kita ingin membagikan cinta kasih universal tanpa membedakan agama, ras kita. Dan sadar atau tidak sadar, kita semua, saya percaya kita semua itu ingin menjadi orang baik, ingin membantu orang, ingin bisa bermanfaat dan sebagainya ini, kita ingin bahagia. Kita tahu bahwa sebenarnya hidup itu ada loh, tidak luput dari penderitaan. Cuma kita mengalami, tapi kita belum menyadarinya. Jadi saat kita dengar ceramah master dan kita praktekkan apa yang sudah diberikan master pada kita melalui misi-misi ceci, kalau di ceci ya. Nah, kesempatan ini, jalan ini supaya apa? Supaya kita ini bisa terbebas dari penderitaan. Saat kegiatan kita pasti senang kan? Nah, perjalanan ini adalah pelatihan diri kita. Kita melatih di jalan ini, yaitu jalan Bodhisattva. Ini terlihat sebenarnya seperti, ya saya di sini saya membantu orang lain. Tapi sebenarnya Pak, kenyataan adalah membantu diri kita untuk bisa keluar dari penderitaan. Kita bisa lihat dari mana? Setelah kegiatan kita bahagia. Kita akan merasa lebih bahagia kan. Nah, seperti sebenarnya kondisi saat ini kita belajar bersama. Untuk sementara ketika kita nonton ceramah master, kita tadi doa bersama, itu sebenarnya kita untuk sementara ini ketika kita sharing bersama, kita konsentrasi gitu, kita sharing dengan niat pikiran yang baik, ingin berbagi, ingin mengingatkan diri kita masing-masing. Nah, kondisi saat ini kita lupa hal-hal yang tidak baik dalam diri kita atau kondisi lingkungan kita atau kondisi
kita yang kurang baik. Mungkin ada yang terjebak macet lah atau galau mikirin pekerjaan. Nah, kondisi saat itu seketika kita lupa. Jadi kita kondisi sekarang ini kita lagi belajar, kita ada nih bahagia. Saya percaya setiap orang itu ya kita mayoritasnya ya mungkin ada juga. Tapi ketika kita menonton ceramah master, kita melihat nonton kayak gitu, kita ada muncul rasa bahagia gitu loh. Oke, kita next. Dalam kehidupan ini kita menciptakan penderitaan. Bagaimana dapat menghindari penderitaan dan memperoleh kehidupan yang damai dan bahagia. Untuk itu dibutuhkan Buddha Dharma. Jadi Bodhisattva masuk ke kumpulan orang banyak, memberi pengajaran dan membimbing ke arah yang benar. Bodhisattva harus tidak gentar akan kesulitan dan harus dengan sabar menahan terhadap para makhluk. Para bodhisattva tidak tega melihat para makhluk memiliki rasa empati, maha belas kasih universal. Dharma ini tidak mengenal perbedaan. Dharma pada dasarnya tidak terlihat, namun ketika masuk ke dalam masyarakat, kita menggunakan dharma duniawi untuk memahami prinsip melalui orang-orang dan urusan. Oleh karena itu, sekarang kita telah masuk ke dalam Buddha Dharma, maka dari itu kita harus menggunakan metode untuk membimbing berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihi insan lain bagai terhadap diri sendiri. Kita menghadapi orang ya, kita yang sederhana aja sih di dalam keluarga aja terhadap anak, kita cara berbicara kepada anak itu aja berbeda. Ketika kita kegiatan di sisi kita menghadapi sesama relawan, atau itu juga kita setiap relawan kita caranya juga berbeda. Mungkin ada yang dengan cara ini, dengan ini kita menghadapi orang ketika kita menyelesaikan masalah, setiap masalah juga itu caranya juga berbeda. Nah, dan saat kita menyadari nih, iya hidup ini memang loh ada penderitaan dan ada juga kebahagiaan. Nah, tapi sebenarnya kita mau bahagia atau mau menderita, itu sebenarnya kita bisa pilih. Sekalipun itu tidak mudah. Saya percaya walaupun secara teori ya, kita semua akan pilih, ya saya mau bahagia nih. Tapi kok kenyataannya tetap menderita. Mengapa sih? Kita kan nggak sadar kan. Nah, kalau kita hanya pilih, saya mau bahagia, tapi tidak tahu cara bagaimana untuk bisa bahagia, tidak tahu nih sadarin, oh iya, ternyata ini saya tidak bahagia, gimana, karena apa. Jadi sadarin nih, ada derita dan cara-cara bagaimana supaya itu bisa bahagia. Inilah ketika kita sadarin bahwa kita ada menderita dan cara-caranya ini Buddha Dharma. Saat kita menyadari kita bahagia atau menderita aja, kita ini udah ada Buddha Dharmanya. Nah, seperti ya, kalau kita mau tahu kenapa ya saya bisa bahagia, ini ada di 4 kesunyatan mulia ya, yang kita, oh ya saya menderita nih. Kenapa ya? Kenapa sih saya bisa menderita? Asal mulanya gimana? Gimana sih supaya saya tidak menderita lagi? Jalannya gimana? Gimana sih caranya kita jalani supaya tidak menderita lagi? Supaya bisa keluar nih dari penderitaan ini. Karena setiap kebahagiaan penderitaan yaitu tidak membedakan bahwa oh si A harus ini enggak ada. Kita itu semua sama. Sama seperti cinta kasih universal. Kita ketika melihat bencana tanpa mengenal siapapun orang itu, kita akan muncul rasa aduh kasihan ya, sedih gitu loh. Tapi langkah selanjutnya gimana? Gitu. Oke, kita next. Oke, katanya Sri. Dalam menghadapi semua makhluk, karena kita tidak tega melihat mereka terluka dalam bahaya, terbunuh atau menderita. Oleh karena itu kita membangkitkan ikrar agung dan hati penuh kasih. Kita hendaknya bergegas untuk melatih diri menjalankan praktik dari melepaskan. Melepaskan artinya melepaskan banyak hal, seperti melepaskan keserakahan termasuk nafsu keinginan terhadap makanan. Jadi ini harus dilepaskan, melepaskan segalanya untuk melindungi kehidupan dan mencintai semua makhluk. Bodhisattva Sarvasat
Priyadarsana melatih berarti selama 2 masa kehidupan di bawah bimbingan Buddha, Chandrawimara Surya Prabasari, ia melatih melepas. Selain menerima dharma, dia bersumbangsi dengan terjun ke tengah orang banyak untuk menyelamatkan para makhluk dan berdana. Di sisi lain, di hadapan Buddha, dia memberi persembahan materi dan bahkan tubuhnya. Nah, mungkin ini kalau dari Sri ini ya, wah, memberi persembahan materi mungkin kita setiap orang bisa ya, tapi gimana sih tubuhnya? Tadi juga di ceramah Master juga ada kan. Nah, kita yang bisa kita lakukan mulai dari hal yang sederhana nih. Kita bisa mulai dari apa? Tidak menyakiti orang lain atau makhluk lain. Nah, dengan tubuh kita ketika kita menyakitin orang itu tentu dengan tubuh kita, tindakan kita, perbuatan kita. Nah, langkah selanjutnya apa sih? Kita mungkin mulai belajar nih. Selain tidak menyakitin orang, kita mulai belajar membantu orang atau makhluk lain. Seperti kita dengan niat kita ingin dicuci, menjalankan misi-misi cuci, terjun ke tengah masyarakat. Ini sudah kita udah melangkah selanjutnya loh. Bukan tidak hanya menyakitin orang aja, tapi kita udah ada niat nih, ada muncul untuk membantu orang. Dan kita bisa belajar melepaskan. Saat kita di cuci, kita sebenarnya juga mempraktekkan untuk belajar melepaskan. Kita bersumbangsi tanpa pamrih. Yaitu setelah kita tidak menyakitin, kita belajar membantu. Nah, kita juga, setelah membantu, kita setelah kegiatan atau setelah kita berbuat baik, memberikan manfaat, kita tidak perlu merasa kesal atau, kok nggak diucapkan terima kasih. Atau dalam diri merasa, oh iya saya udah membantu nih. Lalu berpikir orang itu pasti akan mengingat nih kebaikan saya dan lain-lainnya. Nah, kita udah nggak ngepikir itu. Jadi kita udah belajar melepaskan. Nah, bagaimana sih belajar untuk tidak serakah? Kalau dalam kehidupan kita lihat hal sederhana yang sering terjadi, misalnya dalam kehidupan kita nih, kita makan bersama, prasmanan atau makan ini. Nah, saat kita mengambil makanan, apakah kita ada muncul keinginan nih mau ambil banyak makanan yang disukai tanpa berpikir kita ini bisa nggak habis makannya? Nah, atau nih kalau kayak di peristalin lingkungan atau misalnya ada teman kita nih atau orang yang mau menyumbangkan pakaian layak ke cuci. Ya. Jadi karena melalui kita nih mungkin temannya. Jadi atau saat kita bertugas lah memilah-milahnya, lalu kita ambil nih pakaian yang menurut kita, ini bagus ya, ini saya suka gitu. Jadi kita ambil sebanyak-banyak tanpa pikir, apakah pakaian itu akan kita pakai? Apakah kita butuh? Apakah kita ambil ya karena kita butuh atau cuma karena kita ingin, karena itu bagus? Nah, saat keinginan ini berperan dan kita mengambil tidak sesuai kebutuhan, maka itu sebenarnya udah muncul keserakahan. Keinginan kita itu untuk mengambil lebih. Jadi kita belajar. Dari sini kita sebenarnya belajar melepas, belajar kata cukup, belajar kita berpikir mana kebutuhan saya, mana keinginan saya. Oke. Kita next. Ini ada. Oke, naskah sutra. Sesudah apinya padam, ia mengumpulkan rerik dan membuatkan 80.000 jambangan mustika. Ia membangun 84.000 stupa, masing-masing setinggi 3 kali dunia. Tiang benderanya sangat agung, umbul dan tirai bergantung ke bawah dan banyak lonceng permata bergelantungan padanya. Pada ketika itu, Bodhisattva Sarvasatva Priyadarsana kemudian berpikir sendiri, meski aku telah memberikan persembahan ini, hatiku masih belum puas. Aku sekarang seharusnya memberi persembahan lebih lanjut kepada Reri. Sutra Teratai Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva baik saja Raja. Oke, kita next. Oke, naskah sutra lagi. Ia lalu berkata kepada para Bodhisattva, para murid utama, serta para dewa, naga, yaksha, dan lainnya dalam persamuhan agung. Engkau sekalian hendaknya memusatkan pikiranmu, sebab aku sekarang akan memberi persembahan pada Reri dari Buddha Chandrawimara Surya Prabasari, Sutra Teratai Bab 23, aktivitas lampau
Bodhisattva Vaisaja Raja. Oke, kita next. Bodhisattva mewarisi Dharma Agung, jadi ia segera memberi dorongan semangat kepada para bodhisattva lainnya, serta para dewa, naga, dan makhluk lainnya. Seluruh hadirin dalam persamuan, engkau sekalian hendaknya memusatkan pikiranmu, artinya mengingatkan dan menasihati engkau, aku dan lainnya di dalam persamuan agar tidak memunculkan pikiran kacau, menasehati agar memusatkan dan menenangkan pikiran pada satu pikiran benar. Sebab aku sekarang akan memberi persembahan pada Reri dari Buddha Chandra Wimala Surya Prabasari. Aku sekarang seharusnya memberi persembahan pada Reri Buddha, menyimpan dalam jambangan mustika dan membantu tiang tinggi untuk menunjukkan moralitas Buddha. Oke. Nah, yang secemen, apa sih yang bisa kita, dari seri ini, kita kalau lihat dari kehidupan kita, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Sebenarnya saat ini kita dalam kehidupan kita yang saat ini kan kita koneksi ke diri kita. Apa sih yang bisa saya berikan? Apa yang bisa kita berikan? Kita ini sebenarnya kalau di rumah kita bisa saling memberi dukungan, semangat, kasih sayang, keharmonisan. Kita kalau di keluarga besar suci kita bisa saling memberi dukungan juga, semangat, saling memotivasi, saling melengkapi, saling mengingatkan akan kebaikan, dan terutama kita perlu harmonis dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap mempertahankan niat awal kita ini mau bergabung ke suci. Kalau di dalam keluarga besar, keluarga kita juga supaya apa? Kita mempertahankan kasih kita kepada keluarga kita. Saya percaya nih, kita setiap orang, setiap kita semua ya yang relawan suci, saya percaya kita niat awal itu mau bergabung ke suci, itu niatnya itu baik. Tiap orang itu niat awalnya itu pasti baik. Saat kita itu bisa konsisten mempertahankan niat awal kita, mengapa saya mau ke suci, gitu, pikiran-pikiran positif ini ingin membantu orang, ingin bisa menjadi membantu diri sendiri menjadi orang yang lebih baik, supaya selama hidup bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan diri kita, dimanapun kita berada kita bisa membawakan manfaat. Nah, ini juga merupakan salah satu nih bentuk persembahan yang bisa kita lakukan di dunia ini sebagai bodhisattva yang berjalan di jalan bodhisattva. Nah, dengan kita menanamkan pikiran-pikiran yang positif seperti ini, sebenarnya kita seperti memotong rumput-rumput liar yang di ladang. Pikiran kita ya, kalau yang negatif-negatif itu kan seperti rumput gitu. Nah, kita bisa nih gunakan pasang tangan kita ini untuk apa? Membantu orang, memberikan cinta kasih, welas asih tanpa membedakan, cinta kasih universal. Ini yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk menjadi bodhisattva dunia. Oke, kita next. Naskah Sutra. Sehabis berkata demikian di hadapan 84.000 stupa, ia membakar lengannya yang diperagung dengan 100 berkah selama 72.000 tahun sebagai bentuk persembahan. Setelah teratai 23 aktivitas tanpa bodhisattva Vaisaja. Oke, kita next. Ini melambangkan 84.000 dharma bodhisattva dengan ketulusan tertinggi membakar lengannya yang agung sebagai hasil pemupukan 100 berkah sebagai persembahan bagi Buddha. Lengannya dikatakan memiliki 100 berkah dikarenakan ia telah menjalankan berbagai praktik sebagai benih berkah sehingga memperoleh keagungan dari berkah. Ia membakar lengannya sebagai persembahan, hal yang dilakukan di luar dengan dharma berjumlah 84.000. Ini berarti tak terhingga, sangat banyak. Buddha telah memasuki parinibbana. Bodhisattva mengajar dengan agung juga memerlukan tubuh ini. Jadi tubuh ini telah bersumbangsi. Ini juga merupakan memberi persembahan dharma. Ini adalah 84.000 jasa kebajikan yang diperbuat oleh tubuh. Tidak peduli seberapa banyak hal yang kita lakukan, kita membutuhkan tubuh kita untuk melakukannya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dengan tubuh ini, kita menunjukkan persembahan.
Ceman kita bisa loh melakukan persembahan juga dengan cara apa? Kita menjalankan sila. Di sisi kita kan ada 10 sila. Kita praktek 4 paramita, 6 paramita. Kita bersumbangsi tanpa pamrih. Kita menjalankan, kalau di sisi menjalankan misi-misi suci dengan harmonis dan ikhlas. Dan kita juga ketika di rumah, di keluarga, kita juga menjalankan peran kita sebaik-baiknya dengan cinta kasih, dengan harmonis. Dimanapun kita berada, kita membawakan kedamaian, keharmonisan, cinta kasih, welas asih tanpa membedakan. Nah, atau misalnya juga kalau kita yang mungkin terbatas gitu ya, kita juga bisa loh, misalnya kita memanfaatkan kemajuan teknologi untuk share apa sebagai insan suci, sebagai relawan, sebagai murid master, kita bisa sharekan kata perundungan master. Kita juga bisa memperkenalkan suci melalui apa? Melalui tindakan kita, ucapan kita, nah, yaitu tindakan dan ucapan kita itu perlu mengandung apa? Cinta kasih, welas asih di dalam keseharian. Sampai apa? Sampai napas terakhir kita. Dimanapun kita berada, kita tanpa membedakan. Oke, kita next. Prinsip kebenaran yang paling sejati tidak bisa terlihat, sehingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pada masa sebelum atau sesudah Buddha dilahirkan, terus-menerus Bodhisattva menunjukkan ketulusan dalam memberi persembahan. Bodhisattva melatih diri, mereka memberi persembahan pada Buddha seperti demikian. Mereka juga merasa tidak tega terhadap para makhluk, sehingga mengatasi banyak kesulitan untuk memberi pengajaran kepada para makhluk untuk menyelamatkan para makhluk. Menunjukkan jalan bagi para makhluk yang kebingungan terhadap Buddha. Dia menggunakan hati yang paling tulus untuk memberi persembahan, untuk bersumbangsi. Inilah Bodhisattva. Ke atas mencari jalan kebudayaan dari Buddha, memohon dengan hati yang tulus, ke bawah membimbing para makhluk, menggunakan cinta kasih yang nyata, bersumbangsi untuk para makhluk, menggunakan satu hati yang tulus. Yang sejauh prinsip kebenaran yang paling sejati tidak bisa terlihat, sehingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini seperti kita contohnya, ini sama seperti baik dan tak baik, atau salah dan benar secara netral. Kita lihat dari sudut mana. Misalnya nih, si A, dia berbohong pada orang yang mengejar, ada mungkin si C atau orang yang mengejar untuk membunuh si B yang mencuri. Nah, berbohong dan mencuri itu salah, melanggar sila apapun alasannya. Tapi dengan berbohong, dengan kebohongan si A, itu telah menyelamatkan si B dan orang yang mengejarnya. Menyelamatkan nyawa si B dan menyelamatkan orang yang mengejarnya supaya apa? Tidak melanggar sila membunuh. Nah, apakah prinsip kebenaran ini bisa kita gariskan harus seperti ini atau baiknya seperti itu? Disinilah karma dan jalinan jodoh ini berperan. Karena itu sesungguhnya kita itu sebenarnya beruntung. Kita jadi paham nih, oh karma. Dan kita juga menyadari pentingnya kita itu perlu menjalin jodoh baik. Nah, sarana ini nih dicuci, sarana ini cuci sarana kita. Kita perlu baik-baik kita manfaatkan. Kita baik-baik genggam kesempatan ini. Dan prinsip kebenaran yang paling sejati ini, ya tidak bisa kita gariskan dengan tulisan-tulisan atau kata-kata begitu saja. Ya udah ini harus itu atau bagaimana. Itu butuh kebijaksanaan. Oke, kita next. Oke. Teman-teman, kan ya. Saya panggilkan Vivian Suci ya. Dipersilakan. Sang恩上开始，感恩师兄师姐，感恩 Heni Haba 师姐。Naskah Sutra yang pertama. Ia lalu berkata kepada para bodhisattva, para murid utama, serta para dewa, naga, yaksa, dan lainnya dalam persamuan agung. Engkau sekalian
hendaknya memusatkan pikiranmu, sebab aku sekarang akan memberi persembahan pada relik dari Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasasri. Bodhisattva mewarisi Dharma Agung, dan ia segera memberi dorongan semangat kepada para bodhisattva lainnya, serta para dewa, naga, dan makhluk lain, semua hadirin yang di dalam persamuan, dan mengingatkan dan menasehati engkau, aku, dan lainnya di dalam persamuan ini agar tidak memunculkan pikiran kacau, dan juga menasehati agar memusatkan dan menenangkan pikiran pada satu niat pikiran yang benar. Aku sekarang memberi persembahan pada relik Buddha, menyimpannya dalam jambangan mustika dan membangun tiang tinggi untuk menunjukkan moralitas Buddha. Dan juga naskah sutra kedua. Sehabis berkata demikian, di hadapan 84.000 stupa ia membakar lengannya yang diperagun dengan 100 berkah selama 72.000 tahun sebagai bentuk persembahan. Ini melambangkan bahwa 84.000 dharma. Bodhisattva dengan ketulusan tertinggi membakar lengannya yang agung sebagai hasil pemupukan 100 berkah. Dan juga ini dipersembahkan kepada Buddha. Lengannya itu memiliki 100 berkah karena beliau telah menjalankan berbagai praktek sebagai benih berkah, sehingga memperoleh keagungan dari berkah. Dan juga relik ini disimpan dalam 84.000 wadah, yaitu membangun 84.000 stupa dan memberikan persembahan kepada Buddha sesuai ajaran Buddha, menggunakan Dharma untuk memasuki kerumunan. Dan 84.000 jasa kebajikan ini diciptakan oleh tubuh. Bodhisattva menjalani maksudnya Bodhisattva Baisa Raja ini telah menjalani 2 masa kehidupan dalam mempelajari Dharma dari Buddha yang sama. Dan selama 72.000 tahun ini juga beliau membakar lengan untuk menunjukkan niat baiknya. Ini melambangkan 70.000 itu jasa kebajikan dari 7 jenis keunggulan, ya, yaitu ajaran kendaraan besar, dan juga 2.000 itu melambangkan 2 kebenaran, yaitu kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Jadi di sini juga dikatakan bahwa kita harus memiliki cinta kasih yang sempurna, yaitu kita mencintai setiap orang dan juga semua makhluk yang berjiwa. Dengan kita melindungi kehidupan mereka, kita juga bisa bervegetarian, yaitu kita tidak tega memakan daging para makhluk. Karena sebenarnya nafsu keinginan makan ini yang tidak bisa dirubah ini adalah juga merupakan cinta kasih tulus yang tertutupi oleh kegelapan batin. Dan juga kita harus belajar untuk melepaskan banyak hal, melepas keserakahan, dan juga kita harus bisa melatih melepaskan dan memupuk welas asih. Dengan menjalankan praktek dari melepaskan ini, kita menjadi orang yang penuh cinta kasih. Jadi di sini juga Master pernah mengatakan bahwa 3 tiada, yaitu tiada orang yang tidak kupercaya,
Tiada orang yang tidak kucintai, tiada orang yang tidak kumaafkan. Cảm ơn sư siêu sư chị. Ya, William Suci atas sharingnya. Cinta kasih yang sempurna ya, yaitu cinta kasih yang universal, yang tidak terbatas hanya pada manusia. Tadi kan, tapi kepada semua makhluk. Yang Jerman, selain kita rata-rata sudah belajar ya, mungkin ada yang udah vegetarian atau ada yang dalam proses belajar. Nah, selain ini, selain tidak makan hewani, apakah kita pernah nggak renungkan, apakah kita ada menyakiti binatang lain, binatang kecil lainnya, ya, seperti kayak semut, atau cicak, atau kecoa, atau binatang kecil-kecil lah ya, yang kita anggap telah merugikan kita. Misalnya itu semut di dapur, atau lalat di rumah, cicak atau kecoa yang berkeliaran di rumah. Ketika kita sering dengan ceramah master, kita mau belajar jadi orang yang penuh welas asih, yang dengan cinta kasih universal, tidak membedakan makhluk lain ya. Kita sadarin sebenarnya ada semut di dapur kita itu bisa karena apa? Kita kurang bersih, karena ada gula yang berceceran, baru ada semut gitu loh. Jadi semua itu kembali lagi ke diri kita ketika kita belajar merenung. Oke, saya panggilkan si Xiong Sidik Jaja ya. Kepada si Xiong, Ya, kan Sauan. silakan. Menyambung tadi ya pertanyaan tadi ya. Jadi terhadap makhluk-makhluk lain gitu, saya coba ambil satu contoh yang paling klasik gitu. Rayap ya. Semua orang juga pasti akan kesal banget jika nengok salah satu bagian dari rumahnya itu dimakan rayap ya. Pasti gitu loh, karena dia merasa bahwa rayap itu adalah hewan perusak gitu loh. Tapi pada saat misalnya kita sudah punya tumbuh welas kasih pada semua makhluk, maka kita juga akan mulai menyadari bahwa rayap yang merusak rumah kita itu tidak mesti kita bakar ataupun bunuh dengan obat-obatan gitu loh. Ya memang kayunya juga udah dimakan rayap, ya ganti aja udah. Gitu loh ya. Dan terus kayu-kayu yang ada itu ya udah dikelola gitu loh, dibiarin aja supaya mereka di situ. Jadi bukan kita berarti terus kesel sama si rayap yang sudah merusak milik kita, rumah milik kita, pintu kayu rumah kita dan sebagainya, terus kita membunuhnya gitu. Toh juga setelah dibunuh kan juga nggak ada gunanya. Kita tetap harus menggantikan dengan kayu yang baru juga. Itu sudut pandang saya. Jadi istilahnya tentu aja tidak semua orang setuju ya. Jadi tapi kalau misalnya kita bisa menggantikan kayu tersebut dan membiarkan sisa kayu yang sudah dimakan di rayap itu, ya udah jadi makanan si rayap itu. Tuntas juga sih sebenarnya gitu loh. Jadi tidak ada karma buruk yang mesti terjadi hanya gara-gara kekesalan sesaat kita pada tindakan si rayap yang merusak rumah kita. Kan? Nah, Xiong pengen tanya dong, kalau rayap, iya rumah itu kadang suka ada rayap ya kalau rumah udah tua ya kayu. Nah itu kalau dibiarin ditaruh di mana nih kayunya? Dibongkar kemudian dibongkar ya bagian yang memang harus rusak dibongkar gitu loh, dibongkar dikeluarin dari rumah dong. Jadi bukan seperti itu juga gitu loh, ya kan? Jadi ganti dengan yang baru gitu loh. Nah, karena memang pada prinsipnya kalau nggak diganti ya akan tetap berkembang biak di situ gitu loh. Dibunuh pun belum tentu selamat gitu loh, belum tentu selesai. Oh juga kayunya udah rapuh gitu loh. Jadi nggak ada gunanya untuk tetap dipertahankan. Maksudnya kayunya yang ada rayap kita ganti. Kayunya yang ada rayapnya kita bawa kemana? Kan nggak mungkin kita taruh di tetangga atau di depan. Dibuang pasti, dibuang. Diproses sesuai yang ada. Nah, dibuang dengan ada rayap gitu ya? Itu betul, yang dibuang. Jadi bukan dibakar malah dengan emosi lagi gitu kan. Mampus kamu gitu seperti itu gitu kan karma buruknya di situ gitu loh. Kalau kita buang dengan sukacita gitu, silakan hidup di tempat yang baru ya gitu. Nah itu kan bukan urusan karma buruk kita lagi kan. Itu aja sih sih. Kan aja sih. Saya ya. Oke, kan Xiong Sidik Jaja ya. Sharingnya luar biasa.
Oke, saya panggilkan ini ya, Charlie Sesiong ya. Dipersilakan Sesiong. Ya, pagi Suci. Ya, halo suaranya jelas ya? Jelas Sesiong. Oh ya, kanan ya tim Sinpasyang, kanan ke Master. Ya, kalau rayap sih kebetulan nih di kantor saya juga sebenarnya ada cara ngatasinnya Suci, ngomong-ngomong rayap ya. Jadi biasanya kalau bangunan yang baru bangun, kita tuh ada yang petugasnya ya kayak kayak semacam retokil gitulah. Nah, nanti itu di ada cairan khusus yang dilapisin untuk anti rayap sih. Jadi seperti itu. Memang tadi Sesiung Sidik juga mengajarkan memang kalau kita sudah benar-benar menyelami agama Buddha, ya sebisa mungkin kita menghindari pembunuhan kan, sila pembunuhan lah ya. Kayak tadi kalau ada rayap ya di kayunya dibuang seperti itu tanpa kita harus semprot-semprot dulu atau kita bakar kan seperti itu. Ya memang kadang dalam hidup ini ya pengalaman saya ya Sejak belum lama ini kan saya sudah lagi latihan nih belajar bervegetarian. Tapi ya dulu ada gejolak batin kok tiba-tiba nggak sengaja membunuh kucing. Nah itu rasa bersalahnya luar biasa banget. Padahal bukan niat saya mau membunuh gitu. Jadi ceritanya saya sudah melatih diri latihan vegetarian. Tiba-tiba mau di saat hujan mau pergi kerja ya memang mungkin secara tidak langsung saya menyadari kesalahan saya tanpa lihat kolong mobil dulu. Jadi tiba-tiba saya buru-buru mau jalan, padahal kucingnya sudah saya kasih makan gitu. Kayak mau pamitan gitu, nggak sengaja saya lindas meninggal gitu. Nah itu batin saya luar biasa gejolak. Akhirnya cara mengatasinya ya saya minta maaf ke yang tetangga yang punya kucing. Ya sebagai rasa penyesalan saya ya saya beliin makanan buat dia ya terus ya saya ya bacain doa untuk si kucing yang saya bunuh sih. Ya memang kadang di dalam hidup ini ya kebetulan tidak sengaja kita memang bukan niatnya membunuh ya itu batin kadang ya kita harus pinter-pinternya inilah menyikapi dalam hidup. Kayak tadi Cece juga membahas kan terkait dengan bahagia ya. Kalau saya menggarisbawahi bahagia itu ada dua, bahagia lahiriah atau bahagia batin. Nah, kalau bahagia lahiriah, misalnya contoh, jika kita memang memperoleh sesuatu, misalnya orang bodybuilding, ya harus menderita dulu, latihan dulu, ya. Jadi sudut pandang menderita ini balik lagi ke diri kita sih. Bagaimana memandang penderitaan, itu aja sih. Kan sharing saya pagi Sece. Kan ya Sesiong. Charlie ya. Ada Siong Sesiangan yang mau sharing lagi? Kita atau sambil menunggu kita kita sambil tunggu ya, tes yang Sesiangan, suara saya jelas ya? Ini Jelas Sece. Nah. Oke, sambil tunggu ada Siong Sesiangan yang mau sharing atau ada Gunawati Suce ya. Gunawati Suce dipersilakan. Selamat pagi, Suci Bang, Kangen, Sangren Kaise. Selamat pagi, Sesiung Sejemen. Salam sehat selalu untuk kita semua. Tadi ya, setelah kita sama-sama mendengar, menyimak ya pembabaran Master, ya dikatakan kita harus melepas tanpa pernah pikir, ya. Jadi memang ya
berbicara soal kemelekatan ya, berbicara masalah melepas ya, itu pada dasarnya ya sangat sulit ya, apalagi kita makhluk awam ya yang terus belajar ya di dalam pelatihan diri ini, di dalam pembinaan batin kita itu nggak gampang ya. Ya begitu ya, banyak pertimbangan-pertimbangan ya, banyak kerisauan-kerisauan ya. Bagaimana saya bisa melepas? Saya dulu susah, sekarang saya menjadi orang yang berlimpah gitu ya. Jadi saya harus pegang erat-erat. Tapi tidak seperti itu setelah kita banyak belajar ya, banyak belajar tentang prinsip kebenaran. Kenapa kita saat ini bisa begitu banyak berkah ya? Kita tidak tahu kehidupan kapan kita ya. Kita juga tidak tahu entah kehidupan satu kata lalu kita menjadi seekor binatang di 3 alam rendah ya, kita bisa di setan kelaparan, kita juga tidak tahu. Kemudian karena kita membawa kebajikan yang besar ya, sehingga kehidupan saat ini saya bisa terlahir sebagai manusia, kemudian memiliki berkah yang banyak. Nah, disitulah setelah kita memahami, kita menyadari dengan berkah yang berkelimpahan ini saya manfaatkan. Tentunya ya setelah semakin banyak mendengar ya, kemudian kita memahami, oh iya ya ternyata kebajikan saya ini berbuah entah kehidupan kapan, saat ini saya sedang menikmati, ya kita harus belajar berbagi, kita harus belajar melepas ya. Ya kebanyakan mohon maaf ya namanya awam nih kadang-kadang ya itu selalu terbelenggu. Ini saya suka, ini saya ini sayang, itu sayang, ini sayang, itu sayang. Semuanya semuanya dia genggam erat-erat ya, tidak ya itulah tadi dikatakan kita belajar melepas tanpa pernah pikir. Jadi itu pasti ya, kalau kita melepas tanpa ada kepikiran ya, pasti itu akan nggak usah khawatir ya, itu hukum alam semesta itu bekerja. Orang banyak ya yang mengatakan juga gini, alah nggak bakalan lah saya hidup susah lagi, dengan berkah yang banyak ini saya harus berikan keberkahan ini dengan sebanyak-banyaknya untuk bermanfaat kepada semua orang ya. Ya itulah karena mereka ya sudah memahami prinsip kebenaran, makanya dikatakan jalan bodhisatwa ini nggak gampang kita tapaki ya. Kadang-kadang bosen, lelah, capek. Nah, udahlah saya udah nggak kuat, udah nggak sabar gitu ya, nggak tahan gitu ya. Nah, tapi nggak seperti itu. Memang jalan bodhisatwa ini ya, jalan yang harus kita praktekkan dengan terjun ke tengah orang banyak ya. Nah, di situ cobaan-cobaan ya, masalah-masalah ya yang kita hadapi, yang kita temukan nanti itu pasti akan ada ya. Nah, kenapa di jalan bodhisatwa ini kita harus selalu kuat ya, harus selalu sabar, harus tahan ya teguh tak tergoyahkan. Nah, disinilah manfaat kita menapaki jalan bodhisatwa. Tadi katakan sangat sulit ya, sangat sulit untuk ditapaki ya. Tapi kalau kita punya sebersih niat ya, pikiran kita untuk selalu berusaha mau belajar, masa saya nggak bisa sih? Sekarang nggak sabar, ya harus bisa melatih kesabaran. Sekarang nggak tahan, harus bisa melatih ketahanan. Nggak kuat, harus bisa melatih kekuatan ya. Nah, disitulah nanti kita bisa menjadi seorang pelatih ya, seorang pembina batin ini dengan sebersih niat ya, dengan tekad ya. Nah, tekadnya akhirnya tak tergoyahkan ya. Kalau tekadnya gampang tergoyahkan begitu menghadapi cobaan ya, rintangan ya,
itu langsung saya mundur aja deh. Kayaknya pahit banget ya yang saya hadapi gitu ya. Nah, nggak seperti itu. Makanya semakin banyak kita menghirup keharuman Dharma ya. Nah, itu nanti banyak ya makna-makna ya, poin-poin kata-kata kunci penting ya yang penjabarannya ya secara detail itu master selalu ya memberikannya dengan metode-metode supaya kita bisa gampang menyerapnya ya. Setelah kita bisa menyerapnya ya harus dipraktekkan. Nah, itulah jalan bodhisatwa. Karena tanpa praktek itu jalan bodhisatwa kita tidak tapaki ya, karena jalan bodhisatwa itu harus ditapaki ya. Lalu ada manfaatnya buat orang lain dan buat diri kita sendiri. Nah, selalu dikatakan kita membimbing, kita mengarahkan, kita melatih batin, kita membina batin supaya kerisauan dan ketidaktahuan yang awalnya selalu tersimpan di dalam batin kita ini ya nanti pelan-pelan ya terkikis dari lima racun ya, benci, serakah, tamak ya, ketidaktahuan, kesombongan, keraguan-raguan. Nah, itu 5 racun itu memang harus belajar dikikis ya. Tadi Master juga mengatakan 4 kebenaran mulia, 8 jalan kebenaran ya, 8 jalan mulia, tentang 12 nidana, 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya. Ya memang itu harus dipraktekkan ya, bukan sekedar teori yang kita dapat kemudian kita serap saja di dalam hati, di dalam batin ya udah saya udah tahu. Begitu ada masalah ya kita tidak bisa ya menerimanya, tapi semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita mau merenungkan dan memahami, pada saat praktek kita bisa menerima kenyataan hidup apapun yang kita alami. Itu saja ya, sekian haba, kan sesiung secemen. Ya, Gunawati Suci. Tidak gampang ya belajar melepas kemelekatan. Mungkin kita bisa mulai dari melepas pakaian-pakaian kita yang masih layak pakai, yang jarang kita pakai ya. Tapi kalau kita benar-benar memahami nih Buddha Dharma, kita benar-benar memahami umpamanya 4 kebenaran mulia atau 4 paramita atau 6 paramita, kita benar-benar memahami satu serai aja. Saya percaya kita akan mempraktekkannya. Cuma kadang-kadang kita hanya sekedar tahu sebagai pengetahuan, makanya kita masih berani dan bisa menunda-nunda untuk mempraktekkannya. Oke, saya panggilkan ya Lili Suristiyawati Suci untuk sharing. Suci, dipersilakan. Suci Lili. Tadi raise hand ya sepertinya, sambil kita nunggu ada Siung Sucemen yang mau sharing, atau sambil tunggu Lili Suci kita quiz. Oh iya, Suci, dipersilakan Suci. 阿弥陀佛，师兄师姐们早上好呀！ Oke. 感恩圣人，感恩师兄师姐们，感恩姐Nyaba juga ya. Sebenarnya kalau hari ini yang Puspa rasakan ya, memang pelatihan diri tergantung kita masing-masing ya. Makanya seperti yang tadi Master bilang, satu cangkir air yang kita minum, pasti kita sendiri yang bisa merasakan kondisinya. Apakah kita merasakan, wah sungguh sangat kangen ya mendapatkan satu cangkir air pas dalam kondisi yang haus, atau setelah kita minum merasakan bahwa wah di dalam tubuh kita ada terasa sesuatu ya. Memang ya itu tergantung dari kita juga si Dharma ini ya. Dharma yang kita terima dari Master sebenarnya setiap pagi ya. Apakah kita hanya mendengar, kita memahami, apakah benar kita semuanya mempraktekkan. Ini sangat penting. Kalau tanpa kita praktekkan, sebenarnya kita tidak dapat apa-apa. Karena kita semuanya sudah tahu 4 kesunyataan mulia. Semuanya paham. Tapi paham ini kita sudah tahu ada sebab, pasti ada akibat. Apakah kita akan merubah? Kalau kita lihat dari Sutra Trata ini, Puspa sangat senang ya. Maksudnya sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kita lihat dari perubahan-perubahan dari kita sendiri. Yang awalnya kita sangat arogan, begitu kita masuk ke dalam pintu Dharma yang Master setiap pagi memberikan kita. Dharma ini membuat kita ada merasakan sesuatu yang sangat
happy ya, kita bilang happy karena kita ada merubah. Awalnya kita di rumah adalah merasakan kita sebagai seorang ibu adalah anak-anak semuanya harus mendengarkan perkataan saya. Saya adalah yang paling benar. Tapi kita masuk ke Ceci, lain lagi seperti Master bilang, kita bagaimana bisa terhadap anak kita sama-sama seperti teman, sehingga lebih dekat. Jadi kita tidak ada bilang semuanya harus kita yang paling benar, tapi kita bisa mendengarkan pendapat dari anak-anak juga. Kemungkinan anak-anak lebih benar dari kita. Makanya kita kadang-kadang bilang kebijaksanaan itu bukan kita bilang hanya orang besar yang bijaksana. Sebenarnya anak kecil yang muncul aja mereka mungkin dibawa dari kehidupan mereka dulu, mereka lebih bijaksana dari kita. Jadi di sini Puspa merasakan kalau kita setelah mendengarkan Dharma, benar-benar kita harus praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita dapat merubah yang awalnya batin kita penuh dengan kekotoran batin, tapi kita mulai bagaimana mengikis dan membersihkannya sehingga kita akan memiliki satu batin yang benar-benar sangat jernih ya, akan kita bawa ke kehidupan berikutnya, bukan hanya saat ini. Karena kita akan selalu bergulir dalam kehidupan-kehidupan ya. Kita juga bergulir dari masa lampau sampai sekarang. Tapi kita sungguh berkah, semuanya berjodoh dengan guru yang begitu sangat welas asih, bijaksana, selalu mengingatkan kita. Kalian harus lakukan. Masuklah ke tengah masyarakat. Puspa merasakan ke tengah masyarakat ini adalah banyak belajar untuk kita sendiri. Bagaimana awalnya kita merasa tidak puas terhadap segala hal dari kita sendiri. Begitu kita masuk, kita merasakan sungguh sangat kangen. Karena kita kondisinya lebih baik dan kita dapat berbagi kasih kepada semuanya. Jadi inilah Puspa merasakan pelajaran dari Master sebenarnya adalah untuk kita bagaimana mengubah tabir-tabir kita yang tidak baik menjadi lebih baik ya. Nah, inilah karena kita bilang memang Sutra Teratai ini sungguh menakjubkan karena dari awal kita lihat kita sendiri dan kita punya relawan yang mereka sharing-sharing bagaimana kehidupan mereka awal terhadap keluarga setelah mereka masuk ke pintu Dharma Master, Ceci ya. Wah, ternyata mereka sudah merubah dari yang tidak bahagia semuanya bisa menjadi satu keluarga yang bahagia. Jadi mungkin yang ini Puspa dapat ya, kan ya, Susyong Suciman, kan Henia Basje, kan Ya, Suci Puspawati. Oke, sharing. Ada Siang Suciman yang mau sharing lagi. Siang Suci, sambil tunggu Siang Suciman raise hand untuk sharing, kita masuk quiz ya. Oke. Nah, cara menjawab quiz, jawaban diketik di chat room, everyone, format jawaban nomor soal, strip jawaban, contoh jawaban 1,2B, 2A. Oke, kan kita next. 1. Mengapa para bodhisattva membangkitkan ikrar agung dan hati penuh kasih? A. Karena ingin mendapatkan pahala. B. Karena tidak tega melihat makhluk jatuh dalam pandangan sesat dan penderitaan. C. Karena ingin dikenal sebagai bodhisattva bodhisattva besar. D. Karena diperintahkan langsung oleh para dewa. E. Karena ingin mencapai surga lebih cepat. Oke. Jawabannya, oke, kita keras ya jawabannya. B, karena tidak tega melihat makhluk jatuh dalam pandangan sesat dan penderitaan. Oke, kita nomor 2. Apa arti utama dari istilah maha belas kasih universal? A, belas kasih hanya kepada keluarga sendiri. B, belas kasih yang terbatas pada umat Buddha. C, belas kasih yang dirasakan seakan penderitaan orang lain adalah penderitaan diri sendiri. D, belas kasih yang diberikan hanya bila diminta. E, belas kasih yang muncul karena takut akan karma buruk. Oke, kita jawabannya adalah C. Belas kasih yang dirasakan seakan penderitaan orang lain adalah penderitaan diri sendiri. Oke, kita nomor 3. Apa pesan utama dari kisah relawan Ceci yang buta tetapi tetap melakukan daur ulang? A. Bahwa keterbatasan fisik menjadi penghalang berbuat baik. B. Bahwa daur ulang hanya untuk orang tua. C. Bahwa orang buta sebaiknya tinggal di rumah. D.
bahwa daur ulang lebih penting daripada belajar Dharma. Bahwa niat tulus dan keberanian mampu menembus keterbatasan. Nah, kita cross ya, jawabannya adalah bahwa niat tulus dan keberanian mampu menembus keterbatasan. Kita nomor 4. Mengapa Buddha menasihati umat agar memusatkan dan menenangkan pikiran pada satu niat benar? A. Agar dapat memasuki kondisi meditasi mendalam. B. Agar bisa menguasai kekuatan gaib. C. Supaya bisa cepat meninggalkan dunia. D. Supaya hati tidak kacau dan arah praktik tetap benar. Karena hanya meditasi yang bisa membawa kebahagiaan. Oke, kita... Oke, kita cross ya. Ceman jawabannya adalah D, supaya hati tidak kacau dan arah praktik tetap benar. Oke, kita nomor 5. Bodhisattva, bagaimana Bodhisattva Sarvasatva Priyadarsana memberi persembahan setelah Buddha Chandra Wimara Surya Prabhasari Parinibbana? A. Dengan membangun 84.000 stupa dan membakar lengannya sebagai bentuk persembahan. B. Dengan membakar rumahnya sebagai tanda hormat. C. Dengan berdiam diri dalam gua untuk bermeditasi. D. Dengan menulis ulang semua sutra yang Buddha ajarkan. Dengan mengundang dewa-dewa untuk memberi penghormatan. Oke, kita cross ya, Seong Suceman. Jawabannya dengan membangun 84.000 stupa dan membakar lengannya sebagai persembahan. Oke, kita 6. Apa makna dari persembahan tubuh Bodhisattva membakar lengan atau tubuhnya? A. Ritual wajib bagi semua murid Buddha. B. Cara untuk mendapatkan kekuatan gaib. C. Simbol ketulusan tertinggi dan praktik melepaskan demi Dharma. D. Upaya untuk menghapus karma masa lalu. Tanda bahwa tubuh manusia tidak bernilai sama sekali. Oke, kita cross ya. Jawabannya adalah C. Simbol ketulusan tertinggi dan praktik melepaskan demi Dharma. Oke, kita sambil tunggu pemenang kuis. Ada Ceman yang ingin sharing lagi. Dari tadi kan kita sering di Ceci, kita juga sering ya, Bodhisattva, jalan Bodhisattva. Yang sederhananya itu, apa sih yang bisa kita katakan sebagai Bodhisattva? Nah, kita bisa dikatakan sebagai Bodhisattva itu sebenarnya kalau kita bisa menyebarkan kebahagiaan. Ya tadi juga Mas ada apa? Ini sebenarnya perjalanan ini tidak gampang, tidak mudah. Tidak mudah kenapa? Dimanapun kita berada, kita perlu supaya bisa membawakan kebahagiaan, bisa membawakan keharmonisan. Nah, sambil ada Siang Suceman. Oke, kita ini selamat ya kepada pemenang kuis, kepada Vimala Padma Suce tebing tinggi, Netili Suce tebing tinggi, Jenny Leo Suce Jambi, Dr. Nani MKT Suce dari Medan, Fatima Suce dari tebing tinggi, Marinta Suce dari Medan. Oke, Siang Suceman, yang pemenang kuis, apa ada yang mau sharing? Kita sampai ada Siang Suceman yang mau sharing. Kadang Neri Suce dari Jambi, kadang izin tidak. Kadang izin pamit. Nah, ada Siang Suceman yang iniin sambil malah Suce juga izin nggak sharing ya. Yang Suceman sebenarnya kayak belajar bersama atau kegiatan bersama. Sebenarnya mudah nggak sih, atau saat kita sekolah ya mungkin ya kita atau kuliah kita kerja kelompok untuk buat
tugas atau presentasi atau buat ujian. Nah, menurut saya saat kita kerja, kita perlu bekerja sama juga dengan rekan kerja. Itu sebenarnya lebih gampang, lebih mudah kerja sendiri atau kerja kelompok. Ya, izin tidak merintah saja juga izin tidak sharing. Oke, yang Suciman. Mudah nggak sih sebenarnya kita kan terjun ke tengah masyarakat, berarti kita perlu mengenal lebih banyak orang. Mudah nggak sih hidup bergaul dengan sesama? Atau kita bergaul atau bisa hidup bersama itu dengan banyak orang, kita kegiatan ituin atau bekerja kalau kayak di sekolah gitu kan, atau kayak kuliah kita bekerja kelompok atau sendiri. Lebih mudah mana sih? Karena kita kalau kerja kayak contoh aja deh, kita kalau bekerja dengan orang bekerja sama, kita itu butuh apa kesepakatan. Seperti kita di keluarga besar Suci, kita juga kan butuh kan yang namanya sepakat, paham dan ini semua. Tapi ketika kita sendiri, ya mungkin di rumah, ya kita bisa sesuai dengan kita. Paling lingkupnya kecil keluarga. Oke, kita panggilkan Sri Suci ya. Kan ya Sri Suci. Dipersilakan. 感恩三人开示，感恩师兄师姐们，感恩juga ya Hani Abah Sejie. Nah, tadi kan Hani Abah Sejie ada bahas mengenai ya binatang-binatang kecil yang di rumah kita ya. Salah satunya kan itu semut. Ya, semut ya selalu saya sangat risau sama dengan semut di rumah. Jadi dibiarin sebentar makanan semut udah datang ya. Jadi saya harus membawa ini piring sama semutnya keluar biar mereka bubar. Selalu aku sangat risau, gue bilang, Mai Pusa, kenapa sih kamu datang terus gini-gini risau kan? Jadi walaupun saya sangat berhati-hati untuk tidak menyakiti mereka, tetapi tetap saja ya ada beberapa yang saya sakiti dalam proses bawa mereka keluar, biarin mereka bubar. Jadi kan tadi Hani Abah Sejie bilang ini memang kembali kepada kita ya. Karena mengapa mereka datang? Itu kan juga karena kita enggak kurang teliti, kurang bersih, kurang bersungguh hati. Jadi harus sehendaknya ya kita dalam melakukan sesuatu kita lebih bersungguh hati. Ini juga harus praktek melatih diri walaupun di rumah kita juga bisa melatih diri untuk ya lebih bersungguh hati untuk memperhatiin yang harus kita lakukan supaya rumah bersih dan semut nggak gitu sering datang ya. Mudah-mudahan ya itu saja sih Kalian. Sri. Ini di chat Gunawati Suci. Lebih mudah kerja bersama gotong royong. Suci Gunawati apa mau sharing? Kenapa nih? Oh ada hotline Suciong loh hotline. Kan Suciong dipersilakan Suciong. Tadi mau panggil Gunawati Sejie lagi ya? Oh. Enggak, sambil nunggu soalnya tunggu orang rasain. Baik. Kan Hani Abah Sejie, kanan Sang dan Kaisar, kanan semua Sejie yang sudah hadir bersama ya. Jadi kanan tim Sin Fasyang, kanan semuanya lah. Jadi kita sama-sama belajar, kita belajar bersama-sama ya. Belajar bersama-sama, jadi bersama komunitas kita bersama-sama belajar tentunya tidak mudah ya. Enggak mudah, tapi juga akan bisa banyak manfaatnya kalau kita mampu menyerap, ya, mau menyerap. Tentunya kemampuan menyerap ada, ya. Tapi apakah kita mau menyerap? Kadang-kadang kan kita kan maunya yang menjadi apa namanya menonjol. Nah, kalau mau menonjol terus ya susah ya. Tapi kalau kita mau menyerap, itu mungkin akan lebih mudah.
Tapi saya bukan mau komentari itu sih. Yang saya mau komentari tadi yang Sri Sece bilang yang soal semut ya, soal rayap. Memang eh, istilahnya kita itu sama juga sedang merawat batin kita. Merawat rumah seperti merawat batin. Batin seperti rumah. Artinya kalau kita nggak rawat, itu segala macam yang negatif muncul. Ya, umpamanya kecoa muncul, tikus muncul, semut muncul kalau kita tidak bersih-bersih rumah. Sisa-sisa makanan, remah-remah makanan yang berjatuhan di lantai, semua tentu itu bisa mengundang semut dan kecoa gitu ya, apalagi tikus juga. Jadi caranya gimana membunuhi mereka kan bukan satu jalan yang bukan solusinya ya, karena dibunuh juga tetap akan datang lagi kalau kita punya rumah kotor. Sama batin kita kalau kotor, hal-hal yang negatif muncul lagi. Jadi betul-betul harus berusaha terus belajar untuk membersihkan. Memang butuh apa? Butuh satu ketekunan ya, butuh satu keinginan untuk menjaga kebersihannya itu terus harus muncul dan dijaga dan kemudian harus eh, mau eh, menggunakan waktunya untuk bersih-bersih rumah atau bersih-bersih batin. Sama nih, karena apa namanya, noda batin juga begitu sama. Kalau dibiarkan aja muncul terus, muncul ya, nggak pernah kita cuci, nggak pernah dibersihin, muncul sama seperti semut dan serangga-serangga lainnya. Karena itu kita harus belajar terus ya bersama-sama bagaimana membersihkan batin ini, bagaimana membersihkan rumah kita ya. Jadi menggarap menggarap ladang batin. Master udah ajarin ya agar kita menggarap ladang batin, agar kita juga memiliki pandangan-pandangan yang benar. Jadi terus menggantikan pandangan-pandangan salah dengan pandangan-pandangan yang benar. Karena pandangan yang salah itu juga sulit untuk dibuang begitu saja. Justru kita nggak bisa buang begitu saja, tapi kita munculkan terus pandangan-pandangan yang benar. Jadi seperti air yang kotor yang ada di dalam ember kita, ya. Jadi kita isi terus dengan yang bersih sehingga akhirnya yang kotornya itu keluar sendiri, terbuang. Nah, begitu juga ya dengan batin kita sulit untuk menghapuskan loba, dosa, moha, tan man'i ya. Itu kan sulit ya. Tetapi kita terus belajar untuk memunculkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, pandangan-pandangan yang benar. Itu 4 usaha benar kan. Jadi yang baik yang belum muncul dimunculkan, yang baik yang sudah muncul dipertahankan, yang buruk yang sudah muncul dihapus, yang buruk yang belum muncul ya diusahakan agar dia tidak muncul. Tapi itu kan memang bukan hal yang mudah, pekerjaan rumah. Nah, itu kan pekerjaan rumah PR kita, yaitu membersihkan batin kita sendiri. Nah, kalau kita nih kadang-kadang juga kan tadi kan Heni Haba mengatakan kita belajar dan mengajar. Jadi kalau kita niatnya hanya terus mengajar tanpa kita belajar, akhirnya kita menjadi bisa terjebak ke dalam kesombongan, ke dalam arogansi, merasa saya paling benar karena saya sudah belajar lebih banyak, paling lama. Jadi pasti saya paling benar. Nah, ini yang repot nih. Ya, nah ini rumah batinnya nih yang mesti iniin terus, mesti diperbaiki terus. Jadi karena itu meskipun kita dalam kehidupan ini belajar dan mengajar, mengajarnya itu bukan betul-betul mungkin seperti sesuai dengan level-levelnya lah ya. Jadi kita nggak bisa mengajar semua orang. Kita juga mesti lihat dulu siapa yang mau diajar gitu kan ya. Kalau umpamanya dalam kerelawanan kita tentunya ya mengajar di sini dalam hal apa mengajarnya. Kalau kita relawan yang sudah lebih senior mungkin mengajar tentang
budaya-budaya humanis di Seci. Tentunya karena kita sudah belajar budaya humanis dan juga kita sudah mempraktekkan. Jadi mengajarnya itu bukan dengan hanya kata-kata, tetapi juga dengan perilaku, perbuatan, dan ucapan kita dalam berkegiatan, dalam belajar berkelompok. Nah, seperti itulah. Jadi semuanya adalah yang paling utama, yaitu mengisi dulu batin kita dengan hal-hal yang bersih dan jernih, menyingkirkan dulu hal-hal yang kotor, barulah kemudian kita mungkin boleh mengajar lebih lebih jauh lagi. Ya, jadi demikian, makanya kita jangan pernah berhenti belajar. Seperti itu ya, Cece Heni yang bisa saya sharingkan. Karena itu Sinfasyang setiap pagi ini juga adalah suatu tempat di mana kita bisa menyerap ajaran-ajaran yang benar, yang baik, agar kita bisa terus menerapkannya di dalam kehidupan. Sehingga nantinya kita akan selalu menemukan sukacita di dalam keseharian kita ya. Jadi tadi juga tentang derita ya. Kita nggak sadar ya bahwa keinginan-keinginan kita terus memunculkan justru penderitaan karena keinginan yang tidak tercapai. Keinginan untuk merubah orang lain tidak tercapai, akhirnya diri sendiri yang menderita ya. Yang diri sendiri menderita kenapa? Karena orang itu susah banget diajarin, capek, wah stres sama dia gini menderita aja ya. Padahal ya memang nggak semua orang juga bisa menyerap begitu mudah, tentunya butuh waktu. Jadi kalau orang butuh waktu untuk menyerap, kita juga butuh waktu untuk mengajar dengan baik. Tentunya demikian ya. Kanan sisi semua. Kanannya sih luar biasa. Iya. Gunawati sih mau sharing kan lagi nggak? Kenapa sih lebih mudah kerja bersama gotong royong? Atau Cece, yang lain belum ada yang raise hand ya. Ya nanti kalau ada yang raise hand saya stop ya Cece ya, mohon maaf ya. Memang ya Cece kayaknya kalau kita sendiri seperti tetesan cinta kasih juga, kalau cuma dari diri kita sendiri atau dari satu orang beberapa orang itu juga kan sangat sulit, bekerja juga sama gitu. Nanti Cece juga tolong ini ya, tolong dilengkapi gitu supaya mitra baji kita ini bisa lebih paham maksudnya ya. Jadi kalau kita gotong royong itu kan banyak orang ya. Begitu juga cinta kasih. Kalau cinta kasih semakin banyak ya, itu kan juga akan seperti tetesan air ya, katanya tetesan air akan membentuk sungai, sebutir padi akan memenuhi lumbung ya. Nah itu seperti itu pemahaman saya. Terus ini Cece berbicara binatang kecil ya. Saya itu Secung Sidik ya, luar biasa ya. Sampai ke rayap, saya sampai tertawa, aduh dulu rumah saya sudah mau roboh ya. Karena rayap semua, tapi saya tuh nggak berpikir rayap itu juga makhluk hidup ya, bernyawa, nggak berpikir sampai seperti itu gitu. Tadi makanya Secung Sidik berbicara masalah rayap, aduh rumah mau rubuh. Mau nggak mau ya harus dibongkar kan. Itu rayap saya juga nggak kurang perhatikan ya. Ya memang kita setiap hari setelah banyak mendengar ya harus memiliki hati cinta kasih dan welas asih ya. Rayap pun juga itu ya memang saya lihat itu banyak ya rasanya kok gatel gitu di badan saya, tapi nggak diapa-apain ya, nggak dibakar ya, cuma dibuang mungkin sama tukangnya. Saya cuma melihat akhirnya tukangnya bilang nanti kita suntik sama itu obat anti rayap ya, ini warnanya merah-merah begitu. Pokoknya saya cuma melihat saja, tapi saya juga nggak, tadi yang sesi dikatakan mati ya kamu ya gitu. Enggak ya, kita walaupun pemahaman dharma saya enggak begitu paham ya, tapi ya hati masih walaupun belum vegetarian ya, tapi rasa belas kasih itu masih ada sedikit gitu ya.
Tapi kalau melihat semut rasanya aduh itu kok cicak disemutin gitu ya, udah langsung disapu gitu ya. Sekarang karena saya semakin banyak belajar ya, kita harus memiliki hati cinta kasih dan belas kasih ini harus betul dipraktekkan, bukan sekedar teori saja ya. Yang saya alami kan dulu, saya paham kok tentang cinta kasih, tentang welas asih itu seperti apa kepada semua makhluk, tapi pada saat kita berhadapan langsung main sapu aja gitu. Nah disitulah betapa tersakitinya ya. Walaupun semut itu kecil ya, cicak pun kita tidak bunuh, dia mati sendiri. Akhirnya datanglah semut yang begitu banyak. Nah kita main sapu saja. Nah akhirnya setelah banyak memahami ya, kita mau belajar bagaimana saya mau merubah sedikit-sedikit ya, walaupun nggak bisa langsung ya, tapi kita semakin hari semakin banyak belajar ya, kita praktekkan ya. Selalu Mitra Bajik mengingatkan ya, kita harus praktek untuk kehidupan kita sehari-hari, apalagi di kerumunan orang banyak. Itu saja ya, ini haba kanen sesung cemen. Biasa sharing. Iya, kita sebenarnya bisa loh, sambil belajar itu kita sebenarnya setiap orang yang belajar, setiap orang itu bisa mengajar. Kita mengajar seperti tadi dengan keteladanan. Tidak semua orang mau, kita nggak bisa menginspirasi orang karena kebajikan, maksudnya jalinan jodoh atau apapun itu, power kita itu belum sampai untuk mengajarkan cuma secara lisan, tapi kita bisa dengan keteladanan, dengan tingkah laku kita. Contoh, kita setiap hari itu banyak kita masuk ke ceci. Ya karena saya ambil contohnya banyak kan di ceci sama keluarga karena ini kehidupan saya gitu. Di luar itu juga ada kehidupan saya tapi nggak terlalu banyak. Saya lebih banyak ambil contoh yang di ceci karena kita ini lebih gampang. Nah, kita di ceci kita sering setiap pagi ikut yang kita dengar nonton ceramah master, pembabaran ceramah master, kita dengar sharing gimana kegiatan atau apa. Nah, saat kita setiap hari kita udah bergabung di ceci, kita udah belajar teori, mendengarkan ceramah master, kita praktek bersumbangsi di tengah masyarakat dengan tanpa pamrih. Itu sebenarnya kita udah ada pengetahuan dan ilmunya nih. Jadi kita bisa mengajarkan dengan cara apa? Bukan dengan cara bilang, ya udah saya ini loh diceci gini-gini ini harus ini. Enggak, tapi kita merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita bertutur kata dengan lebih lembut, kita bisa harmonis dengan keluarga kita, keluarga besar, teman-teman, dan kita dimanapun itu kita bisa membawakan kedamaian. Dan ketika terhadap anak pun kita sekalipun nih, saya percaya kita orang tua anak nggak mungkin nggak ada yang berantem. Saya juga ada nih bertengkar, berdebat atau marah atau salah paham sama anak saya gitu, atau ini saat itu kondisi. Tapi kalau kita ngelihat apakah itu baik, kita nggak bisa bilang ini baik atau ini nggak baik. Bisa keduanya. Kalau kita cuma berhenti di tengkarnya, di marahnya, lalu muncul kesernya, panjang-panjang marahnya atau apa. Tapi kita tidak berhenti hanya di tengkarnya, di marahnya, tapi kita bisa muncul ini lagi, nextnya apa gitu loh. Kalau kita cuma berhenti di marahnya, kita akan muncul noda batin. Tapi kita nextnya lagi, langkah selanjutnya apa? Kita lebih mengenalin diri kita, anak kita sebenarnya dia sukanya apa, dia maunya apa gitu loh. Karena apa? Karena ketika kita lagi marah, yang kita keluarkan itu kata hati kita. Saya kadang-kadang suka sengaja ajak anak saya itu bikin dia kesel gitu kan. Habis itu ya udah mama salahnya apa. Jadi dia akan keluarin lebih jujur. Kalau enggak lagi damai-damai, mama salahnya apa. Enggak kok, oke-oke aja atau apa. Tapi ketika dia lagi kesal nih, dia nggak suka nih mama gini. Jadi kita lebih kenal, lebih tahu nih apa yang ini. Jadi kita akan bisa memperbaiki diri kita. Dari situ kita belajar. Dan anak akan melihat kita, oh iya mama setelah dicuci kegiatan atau apa, setelah belajar sering mendengar ceramah master atau belajar teori, belajar dharma itu kayaknya ada perubahan nih, menjadi lebih enak diajak ngobrol atau apapun itu, ada hal yang positif. Itu sadar nggak sadar kita bisa mengajak mereka itu ikut. Dia akan jadi ingin tahu nih
Jadi itu seperti apa sih orang-orangnya atau kegiatannya, dan itu bisa menginspirasi menjadi tanpa sadar kita mengajak mereka, daripada kita nggak berubah, kita masih ngomel-ngomel, kita masih iniin, dan kita paksa ini bagus, ini nggak bisa, apalagi anak zaman sekarang. Sama kita untuk mengajar membimbing orang itu ya dengan diri kita menjadi lebih baik gitu loh. Ada yang mau share Rina saja ya? Ya sama seperti kita siang saja sambil tunggu ya sisa 2 menit. Kita menerima ajaran ketika kita menonton ceramah master, apa yang master teladankan ke kita, apa yang master bimbingkan kepada kita. Kita menerima ajaran master ini juga merupakan persembahan. Ya kan? Kita menerima, otomatis kita akan mempraktekkannya. Kalau kita nggak menerima, kalau kita ada keraguan, kita nggak akan gampang untuk mempraktekkannya. Jadi kalau umpamanya nih sama seperti kita mau melakukan apapun, kebajikan apapun itu, kita itu master di ceramah sering mengingatkan kita bersungguh hati. Bersungguh hati itu kita apa? Cuma tulus. Jadi dalam melakukan kebajikan apapun itu kita perlu tulus. Nah, tadi juga di ceramah ada dikatakan nih, tulus ini hanya diri kita yang tahu, kita tulus atau tidak. Orang di luar itu hanya bisa menebak saja. Kriterianya sama, kita orang baik atau orang yang tidak baik. Itu tergantung dari sudut orang yang melihat, sekalipun walaupun itu kadang-kadang kita ada nih yang terlihat membunuh, mencuri, berbohong, itu jelas nggak baik. Tapi orang yang mencuri diam-diam, orang yang berbohong diam-diam, orang yang membunuh diam-diam, orang nggak ngelihat nih, nggak tahu. Orang yang kayak merampok gituin, ambil yang bukan hak milik dia dengan diam-diam, orang lain nggak tahu, tapi diri kita itu lebih tahu. Oke, kita ini sambil waktunya sih udah mau jam 9 ya. Nah, mungkin Siom Sejemen juga mau nih kerja, kita ada kosakata, kita minta show pusat ya. 感恩师公上人开示，感恩师故师伯，静思妙莲华熏法香与会Kosakata Shun Fasyang bab 23 Baik saja Raja episode 1836 劝令射境一心正念menasehati agar memusatkan dan menenangkan pikiran pada satu niat pikiran benar. Tan tang tang, lapang hati. Jie Quan, mengingatkan dan menasehati. Fu Yin Xing, praktik sebagai benih berkah. 感恩师故师伯，早上好。 Ya, kita kan pusat siang sejaman. Kita dipersilakan berdiri ya. Kita akan memberi penghormatan kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master sebanyak 3 kali. Tangan kita bersikap anjali, menyatukan hati dan pikiran kita. Kita memberi penghormatan. Penghormatan pertama, penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Kan-en Siang Sejaman, dipersilakan duduk. Oke, kan-en ya Siang Seje. Kan semuanya sampai besok. Haba. Kan-en Taca, sampai jumpa besok. Kangen semuanya, kangen sesiung sampai jumpa besok. Kangen sesiung seje.
下没有我不爱的人。天下没有我不信任的人。天之下没有我不原谅的人。心中烦恼埋怨忧愁放下了。天下没有我不爱的人。天下没有我不信任的人。天之下没有我不原谅的人。长青大爱遍满虚空，永无止境。长青